Di sini saya akan membahas tentang implementasi sistem distribusi kefarmasian di PBF dan cara distribusi obat yang baik. Adapun peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain yang pertama Permenkes nomor 1148 tahun 2011 tentang PBF, dan yang kedua ada Permenkes nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan Permenkes PBF. Kemudian yang ketiga ada Permenkes nomor 30 tahun 2017 tentang perubahan kedua Permenkes tentang PBF. Dan yang keempat adalah Perka BPOM nomor HK tentang pedoman teknis tata cara distribusi obat. Distribusi dan bahan obat adalah tanggung jawab kita bersama. Perlu kita ketahui, implementasikan, dan juga kita dapat pahami. Sekarang kita masuk pada distribusi obat. Nah, cara distribusi obat yang baik itu adalah bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaan yang telah tertera sesuai peraturan. PBF atau Pedagang Besar Farmasi merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini terdapat 3 pilar yang penting, yaitu pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran. 9 poin penting aspek cara distribusi obat yang baik, yaitu manajemen mutu, organisasi manajemen personalia, bangunan dan peralatan, operasional, inopekoi diri, penanganan keluhan, transportasi, sarana distribusi berdasarkan kontrak, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Pastikan kualitas obat terjaga saat pengiriman agar mutu obat dapat terjamin. Adapun syarat transportasi sesuai CDOB yaitu yang pertama, kapasitas sesuai dokumen, memiliki tempat penyimpanan obat sesuai prosedur, bersih dan kering, bebas debu dan kotoran, terlindungi dari sinar matahari dan air hujan, disiplin jadwal pengiriman sesuai kebutuhan dan kondisi. Adapun alur distribusi obat dari PBF yaitu yang akan diterima rumah sakit, apotik, klinik, maupun instalasi farmasi. Nah, di sini ada puskesmas atau apotik dan juga ada toko obat. Di puskesmas penanggung jawabnya adalah apoteker. Nah, apoteker di sini akan melayani pasien dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberitaan kasus jual beli obat keras yang tidak sesuai peraturan hingga peredaran obat ilegal dan palsu adalah sekian dari kasus tidak terkendalinya sistem distribusi obat. Dampak terburuk dari tidak sesuainya sistem distribusi kefarmasian ini adalah kematian. Peran kita sangat penting. Mari jaga integritas sistem distribusi farmasi sesuai peraturan yang berlaku dalam perundang-undangan. Elemen yang terkait pada rantai distribusi obat dan bahan obat adalah pedagang besar farmasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan masyarakat. Jadi, seluruh kegiatan distribusi obat dan bahan obat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan, utamanya pada pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran. Persyaratan perizinan pedagang besar farmasi yaitu berbadan hukum PT atau koperasi, memiliki NPWP, memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, komisaris dan direksi tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, menguasai bangunan dan sarana yang memadai, menguasai gudang sebagai tempat penyimpanan, memiliki ruangan penyimpanan obat terpisah dari ruangan yang sesuai CDOB, memiliki laboratorium untuk pengujian, memiliki gudang khusus tempat penyimpanan bahan obat. Perlu diperhatikan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Perlu diketahui cara distribusi obat yang baik atau CDOB. Nah, cara distribusi yang baik ini
atau CDOB pada PBF ini merupakan penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan. Komitmen bersama dalam menerapkan CDOB harus dibangun oleh seluruh elemen terkait pada sistem distribusi kefarmasian, struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya, personil yang kompeten, pelatihan secara berkala dalam menjaga mutu obat merupakan tanggung jawab PBF sebagai satu mata rantai keseluruhan dalam proses CDOB. Pastikan fasilitas pendukung untuk menjaga mutu CDOB melalui bangunan dan peralatan agar kualitas persediaan obat dan bahan obat tetap terlindungi. Pastikan bangunan yang dipergunakan PBF memiliki luas yang memadai dengan memperhatikan akses keluar masuk barang, keamanan yang terjamin, bebas dari sampah, serangga, dan debu. Memiliki alas kayu atau palet, pencahayaan yang cukup, suhu dan kelembaban ruangan yang tepat, pemisahan komoditi obat atau non-obat, kemudian penyimpanan sesuai sediaan dengan menjalankan sistem first expire first out, serta pisahkan ruang dan tempat penyimpanan dengan jelas antara obat retur atau rusak kadaluarsa, obat karantina, dan obat yang lulus QC untuk menjaga mutu yang terbaik dari sediaan obat tersebut. Sedangkan peralatan yang wajib dimiliki PBF meliputi alat angkut, termometer terkalibrasi, genset yang terpelihara, dan ruangan pendingin yang terkualifikasi. Jika tersedia sistem komputerisasi, pastikan sudah tervalidasi. Dalam hal pengadaan obat, pastikan pemasok obat memiliki izin dan reputasi baik, tidak memiliki riwayat pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta waspadai harga yang tidak wajar. Selanjutnya, pengadaan obat atau bahan obat yang harus menggunakan surat pesanan yang telah ditandatangani oleh apoteker. Perhatikan prosedur penerimaan barang. Pastikan barang yang datang sesuai dengan surat pesanan dan surat jalan. Obat dan/atau bahan obat tidak kadaluarsa. Nomor batch sudah sesuai antara fisik dan dokumen, serta tersedia dokumen persyaratan obat yang diretur untuk menghindari masuknya obat palsu, dan pastikan pula apoteker melakukan verifikasi atau surat pesanan yang diterima PBF. Transportasi sesuai CDOB adalah pastikan kendaraan yang digunakan dalam pengiriman obat berkapasitas sesuai dokumen, memiliki tempat penyimpanan obat sesuai prosedur, bersih dan kering, bebas debu dan kotoran, terlindungi dari sinar matahari dan air hujan, disiplin jadwal pengiriman sesuai kebutuhan dan kondisi yang dipersyaratkan dalam etiket obat, atau kondisi penyimpanan dan/atau pengiriman obat yang telah diatur sesuai perundang-undangan. Sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat atau kemanfaatan merupakan salah satu faktor pendukung pelayanan kesehatan. Sistem distribusi kefarmasian merupakan tanggung jawab bersama yang sangat penting untuk melindungi masyarakat Indonesia.